mendengarkan kita ngobrol sekarang ya. Oke, jadi begini. Singkat cerita, ada waktu itu saya ikut kelas gitu ya. Lalu ada pertanyaan bagus gitu. Halo, suara saya udah masuk kembali ya? Halo, sorry tadi saya sempat live nih. Suara saya udah masuk lagi ya? Oke. Jadi gini, eh kemarin saya sempat ikut kelas gitu ya, atau webinar gitu. Sebenarnya kita di situ bahasnya tentang scale up dan macam-macam gitu ya. Cuman ada satu insight yang saya dapatkan mengenai begini, ke depan bisnisnya itu kita full online atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan dari pembicaranya waktu itu. Jadi ternyata banyak yang beranggapan bahwa bisnis itu nanti ke depannya full online, maka yang offline akan ditinggalkan, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu, gitu. Kenapa nggak seperti itu? Karena yang sebenarnya terjadi adalah bukan bisnis online-nya, tapi go digitalnya. Go digital tuh bagaimana sih? Nah, jadi bisnis yang sudah existing, yang offline-nya sudah existing, yang sudah punya ruko, yang sudah biasa jualan di situ, atau yang biasa, mungkin yang biasa ikut bazar. Nah, yang paling penting adalah mereka harus dikenali di dunia internet gitu. Nah, itulah yang kita sebut UKM itu harusnya go digital. Maka dengan platform digital ini membantu kita, membantu teman-teman ini menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Jadi si eh, apa teman-teman kan jualannya kan nggak cuma baju anak doang nih, ada macam-macam gitu ya. Nah, disitulah mulai di branding gitu ya. Jadi artinya nanti teman-teman memang harus ya memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital gitu ya. Nggak masalah punya ruko, punya apa, tapi nanti somehow kalau ada orang mau cari kita, itu nanti ketemu gitu ya. Ketemu dalam arti kata mencari kita tuh jadi gampang gitu. Terutama untuk di daerah-daerah tertentu itu orang masih sering mencari pencarian di Facebook, di Instagram gitu. Jadi yang terjadi itu bukan full online gitu ya, tapi go digital. Toko-toko yang sudah ada itu harus punya pengenalan di digitalnya. Sebagai contoh misalkan ini kita kayak tadi Mbak Yunita di Frankfurt punya toko di Medan, sudah ada yang mengelola gitu kan. Nah, toko offline-nya ini harus dimaksimalkan secara digital. Jadi harus bisa gampang orang cari gitu. Misalkan daerah kecamatannya di mana? Di Medan area gitu kan. Misalkan toko baju anak Medan area. Misalkan seperti itu ya. Nanti orang akan mencarinya gampang. Oh, ini di sekitaran sini nih ada nih gitu. Jadi semua itu sekarang go digital. Bahkan terakhir saya itu cari apa buat ngangkutin barang di gudang itu, barang-barang bekas, itu cari di Google ketemu ada di deket-deket sini. Jadi dia datang ke sini. Jadi bukan lagi barang bekas itu datang abang-abang yang bawa gerobak gitu ya. Sekarang udah go digital. Jadi dia ada WA-nya, bisa kita kontak, tolong dong ke rumah ambil ini gitu. Jadi yang terjadi bisnis yang sudah existing, yang sudah ada, lalu bergeser kepada bisnis yang menggunakan media digital untuk membantu bisnis mereka gitu ya. Nah, itu satu apa ya? Satu insight yang mungkin kita akan benar-benar manfaatkan itu karena kita mendatangkan trafficnya dari situ. Nah, lanjut. Ini materi yang mau saya sampaikan ini merupakan materi-materi yang baru. Coba kita share screen dulu. Oke, sip. Share. Masuk ya di sana presentasi saya. Oke. Oke, siap. Jadi ini kita ngebahas tentang simple flywheel marketing gitu. Flywheel marketing itu apa sih gitu? Ini makhluk seperti apa sih? Biasanya teman-teman sih sudah melakukan ini ya. Cuman
kita nggak tahu ini konsepnya flywheel marketing itu ini loh. Jadi dia itu benar-benar sebuah konsep yang biasanya kalau kita ngelihat di lain tempat itu namanya inbound marketing. Ini flywheel marketing. Nah, di flywheel marketing ini saya mau menjelaskan gitu untuk teman-teman supaya ini lebih simple dipahami. Oke. Oke. Ini ada ceritanya, saya itu memakai apa nih? Sistem Kaizen gitu ya. Jadi bisnisnya Fireshop itu tidak tahu-tahu langsung besar. Jadi kita melalui tahapan setiap waktu bagaimana bisnis kita berkembang gitu ya. Jadi teman-teman di sini saya sangat mengapresiasi mau belajar, kita sama-sama upgrade ilmu kita gitu ya. Karena tidak semua orang mau mengupgrade. Kadang kita itu merasa, oh aku tuh udah besar gitu. Kayaknya aku yang kayak gini-gini tuh udah tahu gitu, nggak perlu di-upgrade lagi. Padahal kalau kita mau mengupgrade, wah itu gede banget peluangnya gitu ya. Jadi kita apa? Kita harus bisa mengupgrade gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa kita lahir dari bisnis yang bukan langsung besar. Saya bukan bisnis dari langsung besar. Saya bisnis dimulai dari kecil. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mulai dari bazar. Saya juga sama, mulai dari bazar juga. Tapi pada akhirnya saya menjelaskan di sini bagaimana bisnis kita dari tahun ke tahun itu berubah. Bagaimana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan selanjutnya. Bagaimana tahun-tahun yang akan datang. Nah, fungsinya mengupgrade diri itu seperti itu. Jadi, saya sangat senang teman-teman di sini datang. Bukanlah hal yang mudah karena memang akan sulit meluangkan waktu untuk belajar. Karena memang banyak yang menjadi distract kita. Oke, lanjut. Flywheel marketing. Kenapa flywheel marketing ini menjadi penting itu? Oke, karena di flywheel marketing ini kita itu ada 3 tahapan. 1, mencari pelanggan baru. Yang kedua, retention pelanggan lama atau mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga dalam melayani pelanggan secara sesuai dan pantas. Ya, jadi ada 3 PR untuk kita ya. Di tiga PR ini yang terjadi itu secara circle atau terus-menerus gitu. Jadi tidak terpisahkan antara mencari pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan melayani pelanggan secara sesuai. Itu yang namanya flywheel marketing atau putaran dalam marketing itu ya seperti itu. Dengan sendirinya atau dengan berjalannya waktu, ketika kita menerapkan ini, insya Allah itu akan menjadi banyak pelanggan kita gitu. Oke. Konsep flywheel marketing ini ada 3 ya. Nah, mungkin teman-teman ini udah biasa ngeliat kayak begini. Ya, kita lihat yang sebelah kanan nih, kayak lingkaran nih ya. Ini ada lingkaran ya di sebelah kanan yang dalam PowerPoint itu. Ini kelihatan nih. Grow pertumbuhan bisnis kita itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari konsumen baru atau men-attract atau kita mencari konsumen baru. Yang kedua adalah bagaimana kita berinteraksi sama mereka, engage. Interaksi pada konsumen yang sudah beli maupun yang belum beli. Jadi jangan fokus, ya udah yang udah beli aja, enggak juga. Yang belum beli juga mungkin akan nanti beli juga. Kita mengengage mereka, kita berinteraksi sama mereka. Yang terakhir, membuat mereka bahagia. Kenapa? Karena konsumen yang bahagia akan menjadi konsumen loyal teman-teman sendiri gitu. Bukan hal yang tidak mungkin, mereka akan terusan akan beli dan beli. Ya, jadi konsep pertumbuhan bisnis itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Kita bagaimana cari konsumen baru, bagaimana cara kita berinteraksi dengan pelanggan yang sudah beli maupun yang belum beli. Yang terakhir, membuat pelanggan bahagia, happiness, ada di delight. Mas, urutannya gimana? Bolehkah kita berinteraksi dulu, atau di-like dulu, atau track dulu? Boleh. Terserah mau bagaimanapun urutannya. Karena di dalam konsep ini adalah sebuah putaran atau flywheel. Jadi ya ini berputar aja di situ. Oke. Saya rasa teman-teman di sini tuh udah banyak konsumennya gitu. Berarti bisa dengan cara engage, interaksi sama mereka bagaimana. Lalu bagaimana membuat mereka bahagia. Lalu kita terus mencari
pelanggan baru dengan cara attract. Oke. Nah, di attract ini bagaimana kita membuat mencari konsumen baru gitu ya. Nah, biasanya kan teman-teman ini harus posting rutin di Facebook, Instagram atau status WA ya. Dan ini terjadi sering kali memang ya teman-teman melakukan posting-posting itu terus-terusan. Tapi biasanya secara produk yang teman-teman posting gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman pernahkah membuat sebuah konten tertentu gitu ya? Konten apa ya? Nah, konten apa ya gitu. Nah, konten-konten ini yang teman-teman buat itu haruslah membuat orang lain menjadi tertarik datang dan chat ke WA-nya teman-teman. Konten kayak gimana? Nah, kontennya kayak gini kira-kira. Ada yang konten mengundang ke katalog jualan gitu. Misalkan yang mau update baju anak atau yang mau update apa, silakan klik di sini gitu ya. Klik di klik link ini yang masuk langsung ke katalog jualan gitu. Terus nanti yang mau apa? Yang mau masuk ke grup dropship baju anak. Nah, ini teman-teman yang udah mulai banyak produk ya, kalau bisa lakukan dropship gitu ya. Jadi membuka dropship, peluang dropship kepada orang lain gitu. Gabung ke dropship sini, ke grup dropship baju anak ini gitu ya, atau grup dropship jualan apa. Lalu bisa juga nih teman-teman melakukan undang ke komunitas jual beli wilayah tertentu. Waktu itu ada nih reseller kita ini dia membuat grup di Facebook. Grupnya apa? Grupnya misalkan dia di perumahan, misalkan di perumahan Citra Indah. Nah, dia membuat grup jual beli khusus perumahan Citra Indah di Tangerang misalkan gitu. Grup jual beli khusus perumahan apa di mana? Atau misalkan grup jual beli khusus daerah saya ini daerah Pondok Gede kayak gitu. Jadi dia membuat grup komunitas jual beli. Jadi nanti kira-kira yang tertarget teman-teman sekitar situ akan gabung. Nah, kalau di daerah-daerah misalkan kota-kota kecil, misalkan komunitas jual beli baju anak di Cirebon atau komunitas jual beli baju anak di kabupaten mana, itu boleh-boleh aja, malah lebih tertarget. Atau komunitas jual beli apa di kota mana, di kabupaten mana. Kalau kota kabupatennya termasuk yang kota kecil atau kabupaten kecil, bisa aja bikin grup kayak begitu. Jadi nanti akan dia tertarik gabung ke situ. Bisa grupnya WA atau grupnya Facebook gitu ya. Nanti teman-teman jadi admin di situ, kasih aturan. Seperti biasa kayak grup-grup jual beli. Tapi teman-teman sudah menarik orang-orang baru yang akan membeli di dalam grupnya teman-teman sendiri. Oke? Lanjut. Oke. Kunci closing itu apa? Ya kan? Kunci closing ini kan value baru closing. Berarti nilai apa yang kita tawarkan sama orang lain gitu. Orang lain nggak akan beli kalau nggak kenal sama kita gitu. Ini siapa sih? Dia kan cari tahu dulu. Maka value-nya harus kita kasih ke dia. Maka value yang kita berikan itu apa? Nah, ini membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Membantu menjadi pendengar yang baik. Memberikan edukasi kepada pelanggan. Makanya tadi saya suruh membuat grup-grup itu, antara lain kita membangun sebuah ekosistem dalam bisnis atau kolam-kolam dalam jualan. Makanya Firesoft sendiri, kami sendiri punya banyak grup. Bukan cuma satu, banyak. Kenapa? Karena kami membangun banyak ekosistem atau kolam-kolam dalam jualan. Oke, lanjut. Tentang engage atau membuat keterikatan. Wah, gimana nih caranya interaksi yang berujung closing? Nah, ini ada fakta menarik dari konsep bukunya CEO 1.0 yang dari bisnis hack ya. Ternyata sales ini rata-ratanya sales itu kayak gimana sih? Nah, 40%
itu berhenti di follow up pertama. 25% itu berhenti di follow up kedua. 12% dari orang follow up itu berhenti di follow up ketiga. 10% mereka berhenti di follow up keempat. Tetapi faktanya 80% closing atau terjadi pembelian itu terjadi di follow up keempat sampai ke-12. Oke. Ternyata orang bukannya nggak beli ke kita loh, mereka beli kok gitu. Cuman berapa kali kita follow up-nya gitu ya. Ini kan kadang-kadang teman-teman baru follow up satu udah dia nggak beli gitu, udah gitu aja. Nah, itu rata-rata 40% orang seperti itu. Bahkan hanya 10% orang yang follow up di follow up keempat gitu. Dan hanya sedikit sekali yang melakukan follow up sampai ke 12 kali. Padahal fakta ini menunjukkan kalau kita follow up-nya bisa sampai ke 12 kali, itu kemungkinan terjadi closing-nya lebih besar. Oke, kenapa saya bilang begitu? Sekarang logikanya begini. Teman-teman menjual sebuah produk baju anak. Ketika ada orang bertanya tentang baju anak kepada teman-teman, terjadinya tidak closing itu, kita coba breakdown. Ataukah dia modelnya nggak suka, ataukah dia terlalu jauh, ataukah dia lagi mencari produk yang lain, ataukah yang mana. Nah, teman-teman harus bisa membreakdown itu atau menuliskan di kertas. Gitu ya. Jadi kita buat simulasi. Oh, ini tuh dia nggak mau karena memang dia lagi cari gamis. Kita kasih kaos pasti nggak mau gitu. Oh, dia tuh nggak mau yang ini karena size-nya kekecilan. Nah, kita cari nanti pas lagi size-nya yang gede. Tapi ada juga yang dia carinya baby. Nah, pas baby kita tawarin. Jadi follow up bisa berkali-kali gitu. Maka kita harus selalu menjaga interaksi terhadap konsumen kita maupun calon konsumen. Ya. Karena memang kenyataannya begitu. Di 80% closing terjadi di follow up keempat sampai ke-12. Sampai dia benar-benar kenal kita. Oh, ini loh toko baju anak di sini gitu. Yang terpercaya, yang saya bisa lakukan, bahkan dibilang ini amanah, orangnya amanah gitu. Jadi dari sini nih, karena sudah sering follow up. Oke. Nah, kayak yang saya sampaikan tadi, teknik follow up itu gali masalahnya apa. Nggak beli sekarang bukan berarti nggak beli besok gitu. Jadi santai aja. Sekali nggak beli, nggak apa-apa. Nanti besok masih ada kesempatan, dia akan melakukan pembelian gitu. Sekarang nggak beli, ya nggak apa-apa. Besok juga nanti juga dia bisa cari lagi. Atau cari produk yang lain gitu kan. Ya nggak masalah, karena memang kolamnya masih sekitar satu. Kalau baju anak, itu pasti kan seputaran wanita yang beli. Jarang ada bapak-bapak beli baju anak. Pasti yang beli nanti ya ibu-ibu juga. Nah kan ibu-ibu itu masalahnya banyak. Bukan cuma dia mencari baju anak. Nah teman-teman yang punya produk lain, yang kayak jualan dari produk Palu Gada, nah itu kan bisa disampaikan juga. Bisa satu apa ya, masih satu niche gitu, sama-sama ibu-ibu juga. Pasti dia punya anak. Jadi produknya seputaran itu. Dia punya masalah seputaran anak atau seputar dirinya sendiri. Gitu. Jadi itu yang bisa kita gali. Ya. Oke. Penamaan kontak. Jadi biasanya saya itu kalau menamain kontak gitu ya, kontak name di dalam handphone itu saya catat begini. Kalau agen Fireshop saya kasih namanya agen Firesh, namanya siapa dari mana. Reseller Firesh namanya siapa dari mana. Ecer Firesh namanya siapa dari mana. Marketer namanya siapa dari mana. Mitra namanya siapa dari mana. Jadi memudahkan saya mencari database. Nah, teman-teman bisa juga. Misalkan dia belum beli. Nah, misalkan teman-teman kasih kode calon pembeli CP. Nah, CP spasi namanya dia dari mana. Nanti teman-teman kalau mau cari calon pembeli yang belum beli, cari di search di kontak WA-nya gampang. Ada promo apapun itu, tinggal cari aja namanya CP. Kalau CP berarti calon pembeli. Misalkan kayak gitu. Jadi gampang follow up-nya. Atau teman-teman yang udah punya admin, nah itu harus diinventarisir kontaknya tuh. Jadi nggak berantakan. Ini orang udah beli belum?
terus udah pembelian berapa kali gitu kan. Nanti kelihatan dari situ kita bagaimana cara mentreatmentnya dia. Karena nanti beda 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 pembelian atau beda kebutuhan akan beda cara penanganannya. Kalau orang belum beli, berarti dia harus dipercayain sama kita, harus beli di kita. Kalau dia sudah beli, maka kita harus menjaga hubungan baik sama dia. Oke? Nah, bagaimana sih caranya biar konsumen senang? Ya. Rumus konsumen senang. Kalau kita bicara 1+1, wajib. Ya, jadi kalau jualan, dia udah transfer, kita kirim barang, selesai sampai situ, ya udah, wajib. Emang wajib, udah biasa aja. Tapi kalau 1+1=3, dia surprise. 1+1=4, dia jadi konsultasi terus ke kita. 1+1 sama dengan 5, dia unlimited. Bener-bener welcome banget sama kita gitu. Nah, agen-agen Verishop yang memang mereka itu sudah lama gabung sama kami, mereka bilang, di Verishop itu keunggulannya memang biasanya ada training. Mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, itu ada training. Yang mengupgrade skill gitu ya. Nah, maka teman-teman harus mencari value-nya teman-teman sendiri. Nilai apa yang harus disampaikan dari teman-teman kepada pembeli teman-teman sendiri. Gitu ya. Nah, ini kemungkinan dari teman-teman yang gabung ini udah pada punya reseller gitu ya. Udah pada punya reseller. Artinya reseller ini haruslah kita bina. Nggak bisa nggak kita bina. Kenapa? Mau nggak mau, kita harus memberikan sebuah value atau nilai kepada mereka. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Rumusnya senang itu. Kalau 1+1, ya wajib. Kalau dia udah beli sama kita kirim barang, ya udah gitu aja. Tidak ada sesuatu hal yang kayaknya harus ada sesuatu nih gitu. Enggak, gitu aja. Hanya jual, beli, udah selesai gitu. Dan ini banyak banget dilakukan sama orang-orang. Setelah jual, beli, ya udah gitu kan. Tapi sampai ke konsultasi itu kan jarang. Teman-teman di sini yang sering beli di Verishop, bahkan sampai mencapai target, itu pasti kalau ada kendala, itu ngomongnya sama istriku. Banyak banget yang cerita, Mbak, aku punya masalah begini. Nanti istriku breakdown, masalahnya di mana, apa, dan harus bagaimana. Kan seperti itu. Berarti kami melakukan namanya sebuah konsultasi bisnis terhadap teman-teman semua. Nah, teman-teman juga harus begitu. Punya nilai yang lebih kepada pembeli-pembeli teman-teman. Apa misalkan? Nah, itu hanya teman-teman yang bisa melakukan breakdown. Oke? Jadi, bukan, oh saya beli di sana kan harganya murah. Harga adalah salah satu indikator orang membeli ke kita. Tapi tidak semua atau tidak serta-merta kita harus membanting-banting harga supaya orang beli. Oke? Nah, ini not banget. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau saya nurunin harga ternyata bisa menaikkan sales. Ya, tapi hanya beberapa saat aja. Begitu kesananya lagi ya lesu lagi. Karena value yang disampaikan ya saya hanya jual murah gitu. Yang lain mahal. Ya seberapa itu nggak bisa gitu. Atau misalkan jual murah tapi begitu di chat lama balasnya. Atau nggak responsif. Atau misalkan nanti balasnya kapan di chatnya balasnya kapan. Nah itu kan salah satu indikator yang memang nggak bagus gitu ya. Makanya, nah ini bener-bener harus kita maintenance nih orang yang sudah beli gitu. Selain kita cari orang baru, kita maintenance orang yang sudah beli juga. Oke, lanjut. Oke, jadi pelanggan yang senang adalah pelanggan yang diselesaikan masalahnya. Jadi kita ini sebenarnya harus banyak cari tahu masalahnya konsumen kita tuh kayak gimana gitu ya. Misalkan saya bilang tadi, jadi kita tuh nggak cuma sekedar jual beli, tapi kita memposisikan diri kita sebagai konsumen kita. Atau dulu saya pernah ngeliat quotes gitu ya, posisikan pelanggan Anda seperti
Posisikan diri Anda dan pelanggan Anda seperti diri Anda dan dokter. Dokter itu, orang ke dokter tuh mau apa sih? Mau sembuh kan? Dia ke dokter, pasti nanya gitu. Oh, gini gitu. Nah, kita kasih solusi-solusi kepada mereka. Mbak, aku lagi cari baju anakku yang umurnya 8 tahun tapi badannya kurus. Oh iya gitu. Iya, anaknya lebih kurus. Eh, Cewek cowok Mbak. Oke, begitu kita breakdown cari tahu barangnya ada nih kayak gini. Ini sih Mbak yang memang lagi ready atau ini lo yang mau PO gitu. Ini lo yang kira-kira begini. Nah, teman-teman yang nggak bisa chatting kayak begitu ya nggak usah khawatir kan mungkin teman-teman juga ada yang punya admin ya. Nah, adminnya yang ngelakuin itu follow up. Tapi bagaimana admin bisa melakukan follow up kalau kita nggak ajarin? Oh, begini loh caranya. Membuat pelanggan senang. Nah, ini contohnya nih, saya bikin studi kasus beberapa sini ya, tentang pelanggan senang. Setelah kita beli produk, ya, ada masukan. Nah, nanti biasanya mereka ada masukan tuh. Mbak, bajunya tuh bahannya gini ya. Mbak, ini tuh kayaknya kepalanya kurang pas gitu ya. Atau yang lain. Nah, coba nanti kita selesaikan. Mbak, ini barangnya kok reject ya gitu. Nah, itu kan ada masalah-masalah kayak gitu ya. Terus ya tadi nih kita cerita ada konsumen anak usia 3 tahun badannya lebih besar daripada anak usianya lah, kita harus bagaimana milihin yang pas. Jadi memang kita tuh ya penjual tuh ya kayak konsultan gitu, maunya apa dan bagaimana itu yang harus diselesaikan. Kayak kemarin sempat ada bukan agen ya, reseller istriku itu, dia bercerita, oh salesnya biasa-biasa aja gitu, dia mau naikin sales. Caranya dia konsultasi sama suaminya. Kata suaminya, dia harus punya toko lagi. Tokonya offline-nya harus 2 gitu. Jadi dia pengen di dekat rumahnya dia ada toko, nanti terus buka lagi nggak jauh lagi di mana gitu ya. Mungkin di sekitaran mana dia punya toko lagi 2. Nah, terus dia nanya sama istriku, gimana caranya gitu. Ya istriku bilang, ya nggak bisa kalau misalkan dalam keadaan posisi biasa-biasa aja, kita mau ekspansi terlalu masif, kecuali sudah ketahuan nih satu bagus. Kalaupun mau buka toko offline ya satu aja dulu. Nanti kita lihat dulu gimana. Karena memang sekarang itu tadi saya bilang bukan full bisnis online, tapi kita bisa memanfaatkan digitalisasi. Apa tuh digitalisasi gitu? Digitalisasi adalah gimana caranya kita bisa terkenal minimal di sekitaran situ. Nanti orang akan datang lebih enak. Tapi mindsetnya si resellerku ini waktu itu ya tetap kekeh. Dia mau bikin 2 toko offline gitu. Ya udah, kita nggak bisa kasih arahan lebih jauh karena memang dia pengen yang seperti itu. Nah, kalau udah sampai tahap itu bukan salah kita lagi karena kita sudah memberikan masukan. Persoalan dia mau terima apa enggak itu udah urusan dia. Tapi setidaknya kita tetap berbuat baik, tetap kasih masukan kalau ditanya dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Gitu. Nah, ini teman-teman yang punya apa? Teman-teman yang punya ini apa reseller gitu ya. Nah, atau udah mulai jualan-jualan punya sistem dropship gitu. Nah, ini bisa kita 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 manfaatin dengan cara kita punya tim dropship. Mereka butuh cara jualan. Nah, kita harus membina sama mereka gimana sih cara jualan yang simple gitu kan. Sebenarnya banyak banget sih. Fireshop juga pernah bikin cara-cara jualan atau mindset bisnis gitu. Karena memang orang pada dasarnya itu mereka butuh bagaimana sih cara cepat mereka bisa dapat uang gitu. Bagaimana sih jualan yang enak gitu kan gitu. Nah, bahkan jika tim sedang turun motivasinya, lah kita bantu untuk menjual produk, nah kita bantu mereka juga bagaimana. Intinya kita sebagai penjual gitu ya, kita juga sebagai partner bagi pelanggan kita. Karena memang saya yakin teman-teman yang berada di sini adalah teman-teman yang sudah punya reseller. Karena
atau teman-teman yang sedang mau mulai itu, gitu ya. Nah, materi saya malam ini sampai di sini gitu. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Pada teman-teman ya, makasih ya dan selamat berpraktek. Oke, silakan. Teman-teman yang mau nanya, silakan kita kasih waktu untuk bertanya satu-satu mengenai masalahnya, bagaimana jualannya di daerahku tuh gimana gimana. Silakan. Sebentar aku stop recording dulu.